Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak jemaah sholat maghrib yang saya hormati dan Allah muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di majlis ini mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis taklim yang saya hormati, seperti biasa setiap Ahad malam atau malam Senin kita mengadakan taklim rutin. Untuk taklim pekan kedua pada malam hari ini insya Allah akan diisi oleh guru kita yang terhormat Haji Abdurrahman Yusuf. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelumnya ada dari jemaah kita ini yang abangnya lagi sakit ya, Abang Pak Tamrin. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Kita doakan, dan juga istri dari Bapak Mustafa sekarang lagi sakit, dan juga siapa saja yang saat ini sedang tertimpa sakit atau kesehatannya terganggu, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan kembali. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sejenak kita bacakan surat Al-Fatihah, dan nanti mohon doa dari Pak Kiai di akhir taklim barangkali untuk mendoakan yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan kita semua. Ala hadihi niyah nawaitu syifa bil barakatul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan kepada guru kita, dan nanti mungkin dikasih waktu 10 atau 15 menit untuk dibuka sesi dialog atau tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12, 12. Fi kitabillah, yang tertera di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati, dari diciptakannya langit. Minha, sebagian dari 12 bulan. Arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Hurum itu jamak daripada haram, artinya yang dimuliakan.
4 bulan yang dimuliakan menurut ulama Al-Hashir itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dzulqa'dah itu yang dikenal dengan kita sebut Apit. Apit dibilang Apit karena kejepit antara dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena kejepit biasanya nggak punya duit, makanya orang sambut di bulan Apit hajatan. Karena bulan Apit, kenapa? Bulan kejepit. Emang apa kalau bulan kejepit? Kalau punya duit. Kalau dipaksakan hajatan, orang yang kondangan, makanya mendingan agak hajatan. Nah, nyari alasan biar pas. Jadi bulan April itu paling buat hajatan. Kata orang tamu. Tahu orang tamu yang mana? Ya, itu bulan April. Kalau orang Jawa itu yang pantang hajatan bulan Syuro, atau yang disebut dengan bulan Syura, asal kata dari Asyuro. Asyaratul 10, Asyuratul yang ke-10. Karena di tanggal ke-10 itu konon ada sejarah rekam jejak Sayyidina Husain, adik daripada Sayyidina Hasan, putra daripada putri Rasul yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra, meninggal dalam keadaan terpenggal leher-leher di satu padang yang namanya Padang Karbala. Dan kepalanya itu dibuat main bola, ditendang sono, tendang sini, tendang sono, sehingga orang-orang yang fanatik itu mengharapkan bola. Katanya asalnya dari Sayyidina Husain, kepalanya yang ditendang-tendang. Padahal yang ada hubungannya sepak bola, ya kepala Sayyidina Husain, kepala Sayyidina Husain. Karena umat muslim pada saat itu terhasut akibat karena Sayyidina Ali tidak mampu mengungkap siapa dalam pembunuh Sayyidina Utsman, maka keluarga daripada Yazid bin Muawiyah yang masih nyambung dengan Sayyidina Utsman mencari cara bagaimana cara menurunkan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Nah, puncak di antara kesalahan itulah kemudian terbengkalnya kepala Sayyidina Husain. Pelaku pemenggalan namanya Ubaidillah atas perintah daripada Yazid bin Muawiyah. Maka itulah dari logikanya tidak mungkin keturunan Sayyidina Husain punya anak namanya Ubaidillah yang sekarang masih marah tentang polemik nasab. Karena tidak mungkin seorang pembunuh dinisbatkan kepada nama keturunannya. Dan memang ternyata dari segi nasab Ahmad bin Muhajir, ya namanya Ahmad bin Isa, julukannya Al-Muhajir karena hijrah. Makanya disebut Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu punya anak 3. Muhammad, Abdullah, dan Husain. Tidak ada dalam kitab sejarah di abad ke-5 sampai ke-9 nama Ubaidillah itu tercantum. Makalah itu tertolaknya nasab dari Ubaidillah itu menurut sejarah. Tapi kembali masalah keyakinan itu tidak bisa dipaksa. Nah, keturunan daripada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan itulah yang kemudian sebutannya Sayyid atau Syarif. Karena dari sejarah, Hafid itu adalah gelar yang diberikan oleh Profesor Dr. Suhartoyo yang dinisbatkan kepada pendatang dari Yaman yang dipaksa untuk mengaku menjadi keturunan Rasulullah. Itu secara rekam jejak. Nah, peristiwa yang terjadi atas terpenggalnya kepala Sayyidina Husain
itu terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga bulan Muharram itu diperingati sebagai bulan duka cita. Itulah makanya di antara sebab kenapa rata-rata orang Jawa tidak berani mengadakan hajatan, tidak berani mengadakan keriakan, baik itu sunatan, pengantinan, karena di bulan Syawal itu adalah bulan duka cita. Terpenggalnya kepala Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah SAW. Tapi sejarah pula mencatat di tanggal 10 itu banyak kejadian-kejadian yang terlepasnya ujian para nabi dan para rasul. Satu di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika pasukan Fir'aun, dan Fir'aun itu sendiri beserta bala tentara yang mengajar kaum Bani Israel, kaum yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam, di mana zaman dulu pun sudah pernah terjadi istilahnya akan dihapuskannya, akan dihilangkan keturunan Bani Israel, yang istilah sekarang itu genosida, akan dihabiskan. Di saat dalam keadaan terpentok, dalam keadaan terpepet, Nabi Musa kalau maju itu Laut Merah, kalau mundur pasukan Fir'aun dan bala tentara. Maju tenggelam, mundur terbunuh. Akhirnya Nabi Musa minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, apa yang harus aku lakukan agar kaumku terselamatkan dari kejaran Fir'aun? Maka perintah Allah, idrib bil ashab, ketukkan tongkatmu kepada laut. Maka laut itu terbelah. Secara logika, secara akal, Allah itu kuasa. Tanpa Nabi Musa mengetukkan tongkat pun Allah kuasa untuk membelah laut. Tapi agar ada action, ada gerakan yang bisa diterima akal, padahal nggak ada hubungannya antara tongkat dimukulkan dengan terbelahnya laut. Itu jelas kudrat iradat Allah. Ini memberikan sinyal kepada kita, kalau kita memang masih punya daya, jangan kita pasrah begitu saja. Harus ada action, harus ada aksi yang harus kita lakukan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Musa. Maka dengan kudrat iradat Allah terbelahlah laut, sehingga Nabi Musa beserta pengikutnya bisa nyebrang. Begitu Nabi Musa beserta pengikutnya sampai di tengah, sampailah pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya. Perhitungan Fir'aun ini, kalau saya kejar, ini Musa, saya sampai ke tengah, Musa sudah sampai ke dalam, saya bakal tenggelam. Itu perhitungan Fir'aun. Tapi di saat Fir'aun itu berpikir memperhitungkan langkahnya, Allah utus malaikat Jibril menyerupai seekor kuda betina. Kuda yang ditaikin Fir'aun itu jaran lanang. Nah, jaran lanang lihat jaran wadon. Nah, jaran udah main nguber banyak. Ternyata benar. Lah Fir'aun karena sudah ngejar, ngertinya itu pasukannya Fir'aun itu ngejar Nabi Musa. Padahal bukan Fir'aunnya, tapi kudanya nggak bisa dikendalikan. Mau tidak mau pasukannya ikuti. Benar, ternyata begitu sampai di tengah, Nabi Musa alaihissalam beserta para kaumnya sampai ke darat. Lalu atas perintah Allah, ketukkan kembali tongkatmu ke laut. Maka kembali semula lah air yang tadinya terbelah. Di saat nyawa sampai di tenggorokan Fir'aun, idza balaghatil hulqum wa antum ta'lamun. Fir'aun itu mengaku. Jadi di saat nazak, Pak, kenal nazak, sekarat, tahu sekarat? Iya, cengat-cengat. Fir'aun itu mengakui, oh ternyata Tuhan yang Musa itu benar.
Apa kata malaikat Israel? No time for you. Udah nggak ada waktu buat kamu. Karena tobatnya nafas sudah sampai di tenggorokan. Maka mati dalam keadaan tenggelam. Fir'aun, orang yang mengaku sebagai Tuhan, Tuhan matinya kelelap. Tuhan kata bisa berenang di tengah laut merah. Makanya ketika jasadnya diselidiki itu jasad Fir'aun itu mengandung kadar garam yang sama persis dengan kadar garam yang ada di laut merah. Ini membuktikan kuasa Allah. Allah buktikan dalam sejarah dulu pernah ada seorang manusia yang mengaku diri sebagai Tuhan. Itu jasadnya masih ada. Namanya Fir'aun. Kenal Fir'aun, Pak? Ntar kapan-kapan kita silaturahmi ke museum Turki. Ya, jasadnya masih utuh atas kudrat irodat. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke Mesir, ada sekelompok orang Yahudi yang sedang berpuasa. Rasulullah SAW kepo, pengen tahu kenapa kalian puasa. Kami dulu orang tuanya diselamatkan oleh Tuhan ketika Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran daripada Fir'aun. Makanya rasa syukur kami wujudkan dengan berpuasa di setiap tanggal 10 bulan Muharram. Jadi kalau satu Muharram ya tanggal 16 Juni ya hari Selasa nih. Ini satu Muharram. Besok kan Senin. Nah 16 Juninya itu tanggal 1 Muharram. Tanggal 10-nya itu jatuhnya di tanggal 25 Juni, hari Kamis. Cuman kata Nabi, kalau kalian mau puasa, jangan seperti puasanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa cuma di tanggal 10 bulan Syurok atau bulan Muharram. Tapi ikutilah hari sebelumnya atau setelahnya untuk membedakan antara orang Yahudi dan orang Muslim. Jadi kalau misalkan tanggal 10-nya tanggal 25 Juli hari Kamis, ya berarti bagi kita yang mau berpuasa hari Rabu dan hari Kamis. Insya Allah. Dalam kitab Durratun Nasin Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah daripada puasa Muharram. Man shoma yawma Asyura minal Muharram. Man utawi sopo man siapa orang soma berpuasa yauma Asyura hari ke-10 minal Muharram dari bulan Muharram, a'tahu Allah Ta'ala thawaba 10,000 malaikah. Allah akan berikan 10.000 pahala malaikat. Wa thawaba 1,000 hajj. Dan Allah akan berikan 1.000 pahala haji. Wa 10,000 syahidan, dan Allah akan berikan pahala 10.000 orang mati syahid. Itu kalau bicara tentang fadilah. Fadilah yang lain, Allah akan ampuni dosa setahun yang telah lalu. Dan fadilah lain sesuai dengan dibebaskannya ujian, cobaan para nabi yang terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Maka siapa yang berpuasa di tanggal itu, Allah akan bebaskan dari segala penderitaan. Termasuk tadi Nabi Musa. Beda Nabi Musa, beda pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dalam ketidakberdayaan, tangannya diikat, kakinya diikat, tubuhnya diikatkan pada ketapel. Tahu ketapel, Pak? Apa ketapel? Kalau orang Jawa bilang kelintangan, selepetan. Cuman pelurunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam diikat di selepetan. Kakinya diikat, tangannya diikat, badannya diikat. Mau dilemparkan di api Namrud.
Konon api selama 40 hari 40 malam nyala itu dipersiapkan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat. Itu doa Nabiullah Ibrahim dalam keadaan tidak berdaya. Makanya doa itu jangan sering-sering dibaca. Ntar Bapak jadi nggak berdaya ya Nabi Ibrahim. Ya. Kalau memang kita masih berdaya, lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya doa itu peruntukannya untuk orang-orang yang tidak berdaya. Maaf, misalkan Bapak nengok orang yang sakit, udah lama tuh orang sakit, bahasanya kagak sembuh-sembuh. Bukan kagak mati-mati, bukan. Ya. Kalau sama orang yang sakit biar kata payah, jangan ngomong, tahu tuh lama kagak mati-mati. Nah, untuk bilangin, ngomongnya jangan kagak mati-mati, kagak sembuh. Misalnya bahasa orang kita itu udah makan, minum, jarang kencing di situ, udah nggak berdaya. Maka doakan di telinganya dengan doa Nabi Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mat. Kalau bisa hitungan gaji. Maka ketika ia meresap ke dalam hatinya, reaksi yang ditimbulkan tuh orang kalau memang sudah sakit bertahun-tahun bakal nangis, keluar air mata. Nah, ketika keluar air mata, doain dia, bisikan di telinganya lagi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Karena bisa jadi dosa yang ada dalam dirinya itulah yang menyebabkan terhalangnya ajalnya tiba. Bahasanya dipersulit oleh Allah dengan sebab dosa yang ia tidak bisa memberikan, tidak bisa minta ampunan. Maka kita yang ngerti inilah mohon ampunan kepada Allah. Allahumma ya Allah ighfirlahu, ampuni dosanya. Warhamhu, kasihi dia. Warham itu bukan kasihan, bukan, dikasihi. Artinya hajat dia kalau memang ia pengen sembuh, kasih ya Allah. Wa'fu, asal kata dari afiyah, berikan keperkasaan. Wa'fu anhu, wa'afi wa'fu anhu. Afiyah itu artinya keperkasaan, baru wa'fu anhu. Bisa jadi ada kesalahan, ada kekhilafan yang dia lakukan kepada sesama manusia. Mintakan kepada Allah agar dimaaf. Jangan orang sakit langsung tahu-tahu Allah maghfirlahu warhamhu. Ya. Apalagi nggak tahu ujuk-ujuk, tahu-tahu la ilaha illallah. Lah bangun dia. Buset, lu minta gue mati apa? Ya. Bacain hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Muslim di sini artinya pasrah. Bukan muslim dalam arti agamanya Islam. Karena ketika seseorang hatinya belum pasrah, maka saat itu pula ajal tertunda. Nah kan katanya idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Apabila ajal telah datang, jaa yaji'u ja'an. Jaa itu artinya telah datang. Kalau ajal telah datang, ya tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dilanjutkan karena sudah datang. Bahasanya telah datang. Tapi kalau tadi belum datang. Nah, kedatangan ajal itu tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya kadang tadi ada orang bahasanya, ya bahasa suudun, orang agak mati-mati, bercengak-cengak, masih aja hidup. Mending kalau sehari 2 hari, Pak. Ada orang nazar, na'udzubillah min dzalik, sampai 40 hari. Waras lagi, cengak-cengak lagi. Waras lagi. Itu tadi bisa jadi artinya belum wala tamutunna illa wa antum muslimun. Belum pasrah.
Maka dengan kekuatan doa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi ni'mal maula wa ni'mat nasir. Doa Nabiullah Ibrahim AS. Bukan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, bukan. Itu doa malaikat Jibril kepada api, minta kepada Allah agar api dijadikan adem dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Keliru kalau kemudian itu dianggap doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab kalimatnya ala Ibrahim. Kalau memang itu doa Nabiullah Ibrahim, mestinya bukan ala Ibrahim, tapi alayya. Qul ya narukuni bardan wa salaman alayya, bukan ala Ibrahim. Karena kalimatnya ala Ibrahim itu berarti doa bukan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi doa dari malaikat Jibril, mohon sama Allah kiranya api yang akan menjadikan tempat pembakaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi sejuk dan bisa menjadi penyelamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada tanggal 10 bulan Muharram dilepaskanlah Nabiullah Ibrahim dari api Namrud. Kejadiannya tanggal 10 bulan Muharram. Ada lagi cerita Nabi Ayub juga, kejadiannya sama tanggal 10 bulan Muharram. Ketika malaikat kagum dengan kesolehan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dulunya orang kaya. Sangat-sangat kaya. Allah berikan keberlimpahan harta. Allah berikan 4 istri. 4 istrinya itu satu istri punya anak 11. Berarti kalau istrinya 4 ada berapa? Berapa? 44 ya? 44 apa gocap? Itu setiap kali makan itu selalu bersama. Makan bareng. Dan kebiasaan makan bareng itu sampai sekarang hanya orang kaya biasa. Nah, kalau orang miskin boro-boro makan bareng, yang mau dimakan juga apa? Ya. Makan bareng-bareng. Coba dah, orang kaya itu seringnya makan bareng-bareng. Orang miskin bisa makan juga syukur ya. Nah, ketika iblis itu mendengar kekaguman malaikat atas pujian kepada Nabi Ayub alaihissalam atas kesolehannya, maka iblis minta izin sama Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan aku untuk memperdaya hambamu yang namanya Ayub. Karena zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, itu yang namanya iblis, yang namanya jin, itu bisa mondar-mandir ke langit. Tertutupnya pintu langit bagi para jin dan iblis itu ketika Allah turunkan surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada kalimat walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnahu rujuman. Allah jadikan bintang-bintang itu untuk merajam. Merajam itu buat nimpuk para jin yang keluar masuk. Maka disangka baru makan bersama itu 11 kali 4 anaknya, 44 anaknya dituangkan langsung di minumannya. Maka selesai makan 40 putranya meninggal dalam keadaan kena racun. Bukan DE, bukan. Langsung dari iblis. Tapi Nabi Ayub tetap tidak. Maka kemudian kata iblis, pantas kita orang badannya masih banyak. Yang mengizinkan aku membakar harta seluruh daripada yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Allah? Silahkan. Makanya di Al-Quran kan tidaklah musibah kecuali atas izin Allah. Maka apapun musibah kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bakal terjadi.
maka seluruh harta Nabi Ayub alaihissalam. Maka tinggal atur rumah yang biasa dipakai untuk ibadah, bukan rumah mewah. Karena Nabi Ayub sudah kagak punya harta, kalau kata orang kampung, kalau punya Belanda, 3 istri yang meninggalkan, tinggal satu yang masih setia yang namanya Dewi Rahma. Dan ternyata Dewi Rahma itu adalah putri dari seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya istri namanya Zulaikha, punya putri namanya Dewi Rahma. Dewi Rahma punya suami namanya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu masih menantunya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu dalam sejarah Nabi Yusuf dan Zulaikha itu adalah orang yang tampan dan orang yang sakit cerita, Zulaikha. Maka wajar anaknya juga cakep, Dewi Rahma. Saking cakepnya itu rambutnya saja laku jual. Ketika 3 istrinya itu sudah meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, itu belum cukup dengan penderitaan yang diberitakan Nabi Ayub. Maka ditiupkanlah badan Nabi Ayub sehingga baru busuk pada dirinya. Dalam satu riwayat itu badannya dipenuhi dengan batu. Saking kepepetnya tidak ada barang yang bisa dijual untuk dimakan, akhirnya Dewi Rahma menjual salah satu gulungan rambutnya untuk ditukar dengan beberapa potong roti. Dan ketika Nabi Ayub mengetahui bahwa Dewi Rahma memberikan makan roti dari hasil menjual rambutnya, Nabi Ayub sedikit tidak terima. Dia bahasanya marah. Dan ketika dalam keadaan marah itulah kemudian Dewi Rahma, istri yang setianya, mohon sama Nabi Ayub, ya Rasulullah, wahai suamiku, engkau bukan seorang nabi, engkau bukan seorang rasul, tidak ada doa dan rasul yang tertolak. Kenapa kau tidak minta sembuh kepada Allah atas penyakit yang kau derita? Apa jawab Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku, usiaku Allah berikan umur 70 tahun. Baru 20 tahun Allah berikan penyakit kepada saya. 20 tahun baru. Selama 50 tahun Allah berikan keberlimpahan harta, dan baru 20 tahun Allah memberikan penyakit kepada saya. Jadi puncaknya Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit itu di usia 50, dikasih penyakit sampai usia 70 tahun. Jadi menderita sakit selama 20 tahun. Kadang kita baru 2 hari sakit aja sudah selebar RT pada tahun. Ya. Berpuluh-puluh maka cerita Nabi Allah Ayub alaihissalam bisa menginspirasi kita. Tapi ketika 2 kali, 2 bulan kali, 3 bulan, satu mau makan hatinya dan satu mau makan lisannya, maka Nabi Ayub alaihissalam itu bukan merayu sama Allah, tapi mengadukan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, andaikan kau izinkan batu ini makan hatiku, bagaimana aku bisa mengikat kau? Dan andaikan satu batu yang ada di lisan itu kau izinkan makan lidahku, bagaimana aku bisa menyembuhkan kamu? Jadi 20 tahun Nabi Ayub menderita sakit. Akhirnya batu yang di hati jatuh, konon katanya menjadi kelapa, satu lagi lepas jadi lebah. Makanya sebetulnya lebah konon mengapa menghasilkan madu, atau lebah yang menghasilkan madu itu adalah lebah dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Maka Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub, Allah bebaskan penderita Nabi Ayub juga pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam, bukan Bapak Yunus ya, bukan. Nabi Yunus di mana? Itu dia dibebaskan dari ikan nur
Ikannya namanya ikan nur. Ikan nur itu bahasanya kalau makan itu menelan, bukan munyah. Ikan hiu itu kan munyah. Saya ingat cerita kakek saya dulu, itu berangkat haji tahun 57, masih pakai kapal perahu, bukan maksudnya menceritakan hajinya, bukan. Jadi karena dulu itu masih pakai kapal perahu, orang kampung dulu itu kan kepo. Jadi naik perahu itu dia ukur lebar dan panjangnya perahu. Katanya lebarnya itu 150 langkah yang dulu. Ya katakanlah ini 100 meter dah. Terus panjangnya itu katanya 700 meter sampai. Itu sering menemui di laut itu ikan yang lebih besar dari kapal perahunya. Bayangkan, kalau seumpama ini mesin ini kapal, ya, ada ikan yang lebih gede daripada mesin. Itu kadang sengaja berhenti ngalangi jalannya kapal. Itu kalau sudah terjadi begitu, seluruh penghuni kapal itu bersolat sebisa-bisanya. Andaikan itu yang namanya ikan itu gerak dikit aja, boleh dikit aja, nah kapal bergerak. Sementara gerak. Jadi kalau kemudian ada cerita Nabi Yunus alaihissalam dimakan sama ikan, kemudian konon di dalam perut ikan itu masih bisa sholat, ya masih masuk akal. Orang tahun 57 saja masih ada ikan sebesar itu, apalagi zaman Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus selama di dalam perut ikan 40 hari 40 malam hanya bisa berpegang karena dia itu bahasanya lari dari amanah. Karena dia tahu dia itu susah dibilangin, susah didakwahi, ya akhirnya sebagai manusia ada rasa putus asa. Ini jamaah susah banget dibilangin. Kata Nabi Yunus itu tinggal aja dah. Dan tinggal kalau dipanggil berapa kali kan bakal disusul kan. Ya bagaimana caranya biar menyeberang laut dah? Kitanya kan begitu naik kapal perahu, ada informasi akan terjadi badai. Kapal harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Sedangkan saat itu penumpang lebih dari kapasitas. Tadinya cuma satu. Kapasitas kapal itu 40 orang. Naik Nabi Yunus alaihissalam satu jadi 41. Karena ada informasi akan terjadi badai dan kapal agar selamat, kata nakoda harus disesuaikan dengan kapasitas kapalnya. Maka satu harus dilempar di laut agar semua selamat daripada mati semua. Dijadikanlah kemudian caranya diundi. Nama-nama penumpang yang di kapal itu diundi. Kalau itu keluar berarti dialah yang harus diceburkan di laut. Disepakati semua yes. Begitu dikocok keluar Yunus dimakan. Orang apa percaya? Nabi Yunus itu seorang rasul. Masa dia yang harus diceburkan? Dia kita kocok lagi sekali lagi. Dikocok. Bukan Aisyah, bukan dia. Begitu keluar Yunus dimakan 2 kali. Sampai orang pada berpandangan apa mungkin? Karena orang tidak tahu perginya Nabi Yunus bin Matta naik kapal itu adalah menghindar, dengan kata lain tidak mau menjalankan amanah karena putus asa ngurusin umatnya. Makanya kalian menginginkan jangan sekali-kali meninggalkan amanah bisa disebut di laut dimakan ikan. Oke deh kalau itu, kalau memang 3 kali kita ujian ternyata nama yang sama mau tidak mau, ya resikonya sesudah dari kesepakatan. Ternyata itu berbagai sekalian. Begitu diuji keluar masih 3 kali berturut-turut itu sudah makan. Dia mau tidak mau lemparkan di laut. Ketika dia dilemparkan di laut, ditangkap oleh ikan yang namanya ikan
dan langsung ditelan sampai di perutnya. Di dalam perut karena kekuatan tasbih dan kekuatan kudrat Allah, Nabi Yunus masih tetap hidup selama 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Bayangkan, jangankan di dalam perut ikan ya, kita di rumah aja sehari semalam di betek itu badan ada AC, ada kulkas, apalagi di dalam perut ikan. Kagak ada tukang soman, kagak ada tukang pijit ya. Cuma sujud, berdiri, sujud. Karena dulu itu sholatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak ada hukum, cuma berdiri, sujud, duduk, salam. Dilepaskannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan Nur juga tanggal 10 bulan Muharram. Dan masukkan kisah-kisah lain di mana tadi kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk berpuasa karena fadilah keutamaan yang ada. Setidaknya dengan fadilah 10 haram, siapa orang yang berpuasa akan Allah bebaskan dari segala penderitaan dan kesulitan hidupnya. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, maka lepaskanlah penderitaan anak-anak yatim. Makanya di tanggal 1 Syawal itu sering disebut dengan lebaran anak yatim piatu. Itu karena melihat dari peristiwa-peristiwa ujian para nabi dan para rasul dilepaskannya di tanggal 10 bulan Muharram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, mungkin ada yang harus ditanyakan, silakan. Pada saat ini masalah budaya, biasanya belum Muharram budaya Jawa itu merasa pusaka. Apa hubungannya dengan Islam? Iya. Apa maksudnya Ustaz? Terima kasih. Tanggal 1 Syuro atau 1 Muharram atau yang disebut dengan bulan Syuro untuk budaya suku Jawa itu diidentikan dengan cuci atau mencuci barang-barang pusaka. Yang pertama itu adalah budaya, di mana budaya itu ada sebelum Islam itu masuk. Kalau kita lihat sejarah dari kerajaan Jowo, kerajaan Keling, kerajaan yang di Malang, kerajaan apa itu? Simosari, itu tradisi yang namanya cuci keris itu sudah ada dari sebelum Islam itu masuk. Yang pertama. Yang kedua, karena pusaka itu diidentikan dengan zaman itu asal kata dari zaman. Zaman itu adalah sarana untuk membela diri. Itu kan terbuat dari bukan barang-barang yang sembarang. Itu perlu dilestarikan. Makanya cara melestarikannya itu dengan cara membersihkannya. Orang karena tidak mengerti dianggapnya itu mematikan. Memang sih ada yang perlu dimatikan. Setelah dicuci dengan suhu tipis, dilepaskan itu keris dari gagangnya, kemudian direndam dengan air yang namanya air waranan. Air waranan itu seperti minyak yang memproduksi di dunia cuma satu dari India. Jadi ketika disentuh dengan air, maka barang yang disebut barang pusaka tadi akan keluar amor, akan keluar yang namanya gambar-gambar yang ada di barang pusaka tadi. Orang sebut namanya itu pamor. Nah, karena barang itu adalah bukan barang sembarang dan kaitannya apa dengan bulan Islam? Karena 1 Syuro atau 1 Muharram itu adalah hari di mana perhitungan pertama kalender Hijriah, di mana saat Sayyidina Umar bin Khattab adalah mengirim surat kepada Amr bin As
di mana kemudian Amal bin As itu mengatakan surat Tuhan yang tidak bertanggal. Nah sejak itulah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab beserta para sahabat menentukan 1 Hijriah. Kaitannya dengan 1 Hijriah itu berarti keris sudah setahun baru dibersihkan. Kalau kaitan secara syariat ini tidak ada, hanya untuk mengikat tanggal. Kalau sudah 1 Syuro, berarti kan akhir daripada bulan Dzulhijjah itu keris atau zaman yang lain itu belum dibersihkan selama 1 tahun. Dengan 1 Syuro itulah berarti keris atau benda-benda yang disebut dengan benda pusaka setahun dibersihkan. Ini tidak lain adalah budaya khususnya dari tanah Jawa. Jadi kalau keterkaitan secara syariat ini tidak ada. Ibarat begini Pak, kalau Bapak punya mobil, punya motor, dan itu temponya tanggal 29 Agustus misalnya. Nah, berarti kalau sebelum 29, berarti siap-siap nyiapin duit buat bayar STNK. Bahasa sederhana itu begitu. Kalau secara syariatnya nggak ada hubungannya saya mau beli duit sama agama saya, dan ini buat bayar pajak. Ya, begitu pula tadi zaman yang dibersihkan. Kenapa kok harus tanggal 1 Syuro? Karena memang setahun sekali membersihkannya. Kenapa harus setahun sekali? Karena memang saking banyaknya. Kalau Bapak misalkan ya datang di keraton Yogyakarta, Hadiningrat, itu memang dipersiapkannya itu bukan di tanggal 1, tapi sebelum itu dikumpulin duluan, lalu ditulis jam berapa nanti akan dimandikan. Itu tadi karena saking banyaknya, jadi untuk mempermudah pembersihannya itu diambil tanggal 1 Syuro. Kalau keterkaitan dengan syariat agama itu tidak. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita berdoa doa semoga Allah ilmu yang bermanfaat kita terlewat akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun